selamat malam Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Niftira dan partner aku, Elvina. Nah, gimana nih kabar Sobat Ngulik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Nah, Sobat Ngulik, ngomong-ngomong, di Ngopi Podcast kali ini kita akan membahas topik yang keren banget nih. Dan topik yang kita akan bahas kali ini nggak kalah seru dan nggak kalah menarik dari topik di episode-episode sebelumnya. Topik yang akan kita bahas malam ini adalah bersama pemimpin ID, semua bisa jadi pemimpin. Nah, kita akan bahas bareng narasumber kita yang keren banget nih, Sobat Ngulik. Kalau boleh aku spill sedikit nih, katanya narasumber kita kali ini adalah seorang CEO ya, Kak? Iya, benar banget nih, Tira. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih, Sobat Ngulik. Beliau ada Kak Darmaji Suradika atau biasa disapa Kak Aji, yang merupakan seorang CEO dari Pemimpin ID. Beliau juga saat ini bekerja sebagai Executive Director di Deep Tech Foundation. Nah, supaya Sobat Ngulik nggak penasaran lagi nih, langsung aja kita sambut Kak Darmaji Suradika. Halo Kak Aji, gimana Kak kabarnya hari ini? Halo Elvina, Niftira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kami juga baik dan semoga semuanya yang ada di sini dan Sobat Ngulik dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk menggali ilmu dari Ngopi Podcast. Nah Kak, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita cerita-cerita lebih jauh tentang Pemimpin ID, mungkin Kak Aji boleh cerita lebih jauh dulu tentang Kak Aji, educational background-nya, aktivitas saat ini, dan mungkin sedikit personal life tentang Kak Aji. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semua. Nama aku Darmaji Suradika. Jadi aku biasa dipanggil Aji. Saat ini full time sebagai CEO dari Pemimpin.id dan juga Executive Director dari Deep Tech Foundation. Background pendidikan, aku S1 Teknik Mesin ITS, jadi aku asli Surabaya gitu ya. Terus setelah aku lulus S1, aku lanjut S2 ke Jerman di jurusan manajemen teknik, fokusnya kepada strategi dan leadership gitu. Nah, jadi itu pertama kali tuh aku belajar tentang leadership. Setelah pulang dari Jerman, aku balik ke Indonesia, join ke multinational company namanya Siemens. Bekerja di sana sekitar 4 tahun dan akhirnya 2019 full buat co-founding Pemimpin.id bareng sama para co-founder yang lain dan sekarang menjadi CEO-nya gitu. Nah gitu ya Sobat Ngulik, keren banget gak tuh profil background dari Kak Aji. Beliau merupakan seorang lulusan ITS dan juga sekarang tengah menjadi seorang CEO dari Pemimpin ID dan juga Executive Director dari Deep Tech Foundation. Nah Kak, lanjut sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakangi terbentuknya Pemimpin ID? Lalu visi misi dan tujuannya apa sih Kak? Mungkin bisa perkenalan sedikit nih tentang Pemimpin ID karena mungkin Sobat Ngulik di sini ada yang belum tahu nih Kak. Oke. Ya, Pemimpin.id itu kita selalu bilangnya Pemimpin.id adalah social startup yang bergerak di bidang kepemimpinan gitu ya. Jadi social startup itu artinya startup tapi non-profit gitu. Jadi kita bukan startup company, tapi kita adalah startup non-profit gitu. Nah, visi misinya apa? Tujuan utamanya mengapa kita dulu Pemimpin.id dilahirkan gitu ya? Kita pengen menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik di Indonesia gitu. Nah, ekosistem kepemimpinan yang lebih baik ini yang seperti apa? Jadi ekosistem yang bisa mendidik, artinya ada ilmunya di situ, bisa saling mendidik, habis itu bisa saling menumbuhkan. Jadi nggak cuma belajar untuk dirinya sendiri, tapi juga menciptakan pemimpin lain. Dan juga yang terakhir bisa saling berkolaborasi gitu. Jadi harapannya Pemimpin.id ini juga bisa menjadi komunitas gitu ya, tempat para calon pemimpin Indonesia di masa depan bisa saling belajar, bisa saling terkoneksi, bisa saling menumbuhkan gitu. Itu misi besarnya Pemimpin.id. Nah, lalu dari visi besar itu kami menurunkan menjadi misinya gitu ya, menjadi 4 pilar yang dilakukan di Pemimpin.id sehari-hari. Jadi kami pilar pertama adalah riset, jadi kami melakukan riset gitu ya, modul-modul itu kami banyak kita riset sendiri, lalu juga kita banyak mempelajari artikel-artikel tentang kepemimpinan, buku-buku gitu ya, terus kami turunkan
ilmu-ilmunya dalam 3 pilar selanjutnya gitu. Yang pertama di bootcamp, di learning gitu ya. Jadi kita membuat banyak program learning, baik bootcamp maupun acara-acara webinar gitu ya. Itu semuanya turunan dari hasil-hasil risetnya kita gitu, dan untuk tujuannya untuk learning. Yang kedua, kita juga punya pilarnya adalah sosial media. Jadi kita ada rajin bikin konten di Instagram, TikTok, terus di Twitter, di LinkedIn gitu ya. Jadi kita berbagi ilmunya di situ. Dan yang terakhir community, kayak yang tadi aku bilang, kita sekarang punya beberapa komunitas binaan. Salah satunya beberapa Leaders Hub. Jadi kita punya Leaders Hub, punya 4 Leaders Hub sekarang di Indonesia. Ada Leaders Hub di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTT, dan di Kalimantan Selatan gitu. Nah, Leaders Hub ini harapannya bisa mengcopy nih produk-produk pemimpin.id yang berhasil, akhirnya bisa dijalankan juga di daerah-daerah itu gitu. Jadi itu sih 4 misi kita ya. Jadi kita menciptakan membagi ilmu atau meneliti ilmu lewat riset, membaginya lewat learning dan sosial media, dan juga mengkolaborasikan para pemimpin baik dengan community. Gitu. Wah, keren banget ya visi misi dari pemimpin.id, mulia banget tadi menciptakan ekosistem kepemimpinan yang lebih baik untuk Indonesia ya Kak. Dan tadi ada 4 pilar, yaitu riset, sosial media, dan community. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, berbicara mengenai kepemimpinan, menurut Kak Aji sendiri peran, skill, atau kriteria seperti apa sih Kak yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik dan ideal, terutama bagi kaum muda atau milenial saat ini? Ya, aku selalu memulai pemimpin apa yang ideal, aku selalu memulainya dengan kata-katanya Pak Muhammad Hatta ya. Jadi beliau sering bilang Leiden is Leiden gitu. Memimpin itu menderita. Jadi artinya pemimpin seperti apa yang baik gitu ya. Ya berarti pemimpin yang selalu memikirkan untuk kesuksesan dari tim atau rakyatnya gitu. Jadi itu dulu gitu. Jadi kita selalu value terbesarnya adalah value kebangsaan gitu ya, value untuk membuat dampak untuk Indonesia, menyelesaikan masalah sosial gitu ya. Itu pemimpin yang menurut kami dibutuhkan. Nah, lalu kalau kita membicarakan arti dari pemimpin sendiri gitu ya. Pemimpin dan pimpinan itu 2 hal yang berbeda. Kalau pemimpin itu tidak butuh title gitu ya, tapi kalau pimpinan dia butuh title gitu. Nah, jadi pemimpin itu bisa siapa saja gitu. Asalkan dia punya cita-cita pengen merubah sesuatu, dia mampu mengarahkan orang lain untuk ke arah yang benar, itu adalah pemimpin gitu. Jadi kalau kita ditanyakan apa itu pemimpin, kita selalu menjawabnya dengan kalimatnya John Maxwell gitu ya. John Maxwell itu bilang leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi artinya knows the way itu apa? Punya visi gitu ya. Dia melihat permasalahan di sekitarnya, apa nih yang harus diselesaikan. Misalnya masih banyak anak-anak kecil yang mencari makan di jalanan gitu ya, atau masih banyak anak-anak di pelosok Indonesia yang tidak bisa dapat guru, yang nggak bisa belajar gitu ya. Nah, jadi dia akhirnya menciptakan produk-produk untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Itu visinya. Lalu yang kedua, tidak cukup bervisi aja gitu ya, tapi dia harus goes the way. Artinya apa? Dia menjalaninya gitu. Jadi dia nggak cuma ngobrol kosong di warung kopi gitu ya, kayak harusnya Indonesia gini gitu dan sebagainya, enggak. Dia tahu ada permasalahan dan dia berpikir tentang solusinya, dan setelah itu solusinya dijalanin gitu. Nggak cuma dibayangin, nggak cuma dimimpikan, tapi juga dijalankan. Terus yang terakhir, dia shows the way gitu. Jadi artinya mengarahkan orang lain gitu. Dia bilang oke, ini adalah jalan yang baik dan ini adalah solusi yang harus kita kerjakan. Yuk bareng-bareng kita menyelesaikan masalah ini. Nah, itu pemimpin. Jadi dia punya visi, dia berpikir tentang solusi, dan dia influence orang lain untuk bersama-sama dia menyelesaikan masalah. Itu pemimpin. Gitu. Nah, perlu dicatat ya Sobat Ngulik bahwa seorang pemimpin yang baik itu punya visi, solusi, dan juga bisa menginfluence orang lain ya Kak. Nah, dia juga mampu mengarahkan orang lain ke arah yang benar dan melihat permasalahan di sekitarnya yang perlu diselesaikan dengan menjalankan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, lalu Kak, untuk pemimpin ID sendiri, gerakan atau kegiatan bermanfaat apa aja sih Kak yang sudah dilakukan oleh pemimpin ID?
Ya, ada banyak ya. Ada yang rutin, ada yang reguler mungkin tahunan, bulanan gitu ya. Jadi kayak kita selalu rutin bikin bootcamp kepemimpinan, sekitar panjang bootcampnya sekitar 4-5 minggu gitu ya. Di situ belajar tentang bagaimana memimpin diri sendiri gitu. Nah itu biasanya kita rutin ya antara 3-4 bulan sekali lah ya, bootcamp itu ada gitu. Bootcampnya ini baik untuk pemimpin komunitas maupun para ASN muda biasanya gitu. Jadi ada dua jenis bootcamp. Setelah itu kita punya acara event yang rutin 2 minggu sekali. Itu webinar rutin namanya Teras Belajar. Teras Belajar ini lebih santai diskusinya dan tapi berbobot gitu ya. Kita mengundang pembicara-pembicara yang memang sudah jago-jago di bidangnya. Dan kita rutin gantian mengundang mereka ke Teras Belajar gitu. Itu event yang kedua. Ada juga event tahunan. Ini yang event yang besar nih gitu ya. Pembicara yang diundang pun skalanya juga skala nasional gitu, baik itu menteri maupun CEO BUMN, CEO dari multinational company, CEO national company gitu ya. Nah itu acaranya namanya Lead the Fest. Itu setiap di menjelang 17 Agustus gitu. Nah jadi itu yang beberapa acara yang mungkin ya kalau teman-teman mau join itu kita selalu update di Instagram kita gitu di @pemimpin.indonesia gitu. Wah, banyak banget kegiatan bermanfaat yang udah dilakukan Pemimpin ID ya. Tadi mulai dari bootcamp, webinar, dengan mengundang speaker-speaker yang keren tentunya. Nah, kira-kira nih Kak, dalam menjalani Pemimpin ID, tantangan apa aja sih Kak yang dihadapi di Pemimpin ID dan kira-kira bagaimana Kak Aji dan tim bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Oke. Macam-macam ya tantangan, mulai dari kalau 2 tahun kita berjalan itu kayaknya setiap tahun tantangannya berbeda ya. Kalau dulu kita tantangannya adalah bagaimana kita membentuk tim dan membuat visi, karena pada awal dulu kita bangun kita belum tahu nih Pemimpin.id itu akan jadi apa gitu ya. Nah sekarang setelah 2 tahun sudah mulai terbentuk nih, Pemimpin.id kita social startup, kita membuat produk-produk inovasi sosial gitu ya. Kita terus berinovasi tapi inovasinya inovasi sosial untuk lingkungan, untuk Indonesia gitu. Nah sekarang karena kita sudah scaling up gitu ya, jadi kita sekarang di fase yang butuh leveling up, butuh scale up gitu. Nah ini tantangannya bagaimana membuat supaya tim tidak menjadi berubah atau bertransformasi menjadi pemimpin gitu. Karena di level Pemimpin ID yang sekarang kita butuh lebih banyak lagi leader, lebih banyak lagi pemimpin. Nah itu yang sekarang tantangan yang sedang dihadapi gitu. Selain kalau masalah organisasi, jelas masalah untuk tantangan yang kita hadapi di lapangan gitu ya. Jadi bagaimana membuat beneficiary kita itu bisa terus dapat ilmu, bagaimana cara membuat mereka itu attachment-nya tinggi kepada kita, engagement-nya tinggi gitu ya. Mereka mau aktif, mereka mau terus belajar. Nah itu yang lumayan sulit gitu. Tapi dengan tim yang ada, alhamdulillah kita sekarang ada sekitar 15 orang full timer dan sekitar lebih dari 50 volunteer gitu ya. Jadi timnya kita sekarang udah 70 lebih. Jadi kalau rapat udah mulai gede gitu, mulai rame. Ya alhamdulillahnya dengan sistem yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, kita sekarang bisa lebih catch up nih. Jadi buat mempercepat proses itu jauh lebih mudah atau jauh lebih efektif daripada sebelumnya gitu. Wah, keren banget ya Sobat Ngulik. Meskipun tantangannya itu cukup sulit, namun Kak Aji dan tim bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan terus melakukan inovasi-inovasi. Nah, selanjutnya Kak, apa sih yang Kakak rasakan dan yang sudah Kakak dapatkan setelah bergabung dengan Pemimpin ID ini, Kak? Ya, seperti alasan awal mula Pemimpin.id didirikan gitu ya. Kita dulu didirikan di tahun 2019. Cita-citanya kita pengen menjadi rumah Cokro Aminoto modern. Mungkin kalau teman-teman pernah mempelajari, dulu ada satu rumah di Surabaya di gang kecil. Itu adalah rumahnya Bapak Cokro Aminoto. Nah, di rumah ini tuh
banyak para pemimpin besar Indonesia yang ngekos di situ gitu ya. Jadi mulai dari Pak Soekarno gitu ya, ada juga Pak Agus Salim, Musso, Kartosuwiryo gitu ya, dan sebagainya lagi. Jadi banyak banget para pemimpin besar yang dulu pernah tinggal di rumah itu atau maupun mampir ataupun belajar di rumah itu gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang kita copy semangatnya gitu. Mari kita membuat organisasi rumah cokro yang modern gitu ya, yang akhirnya tidak hanya orang-orang di sekitarnya yang bisa belajar, tapi seluruh Indonesia bisa belajar. Jadi akhirnya kita membuat Pemimpin ID dengan semangat rumah, dengan semangat keluarga. Jadi semua yang bekerja di Pemimpin.id kita selalu merasa bahwa kita semua adalah keluarga gitu. Kita nggak membeda-bedakan. Nah, kalau balik ke pertanyaan tadi, apa yang sudah didapatkan gitu ya dengan aku memimpin Pemimpin.id, itu merasanya sekarang aku justru banyak belajar menjadi pemimpin gitu, karena diingatkan oleh founder kita gitu ya, bahwa produk utama dari Pemimpin.id ya kita sendiri gitu. Jadi aku justru sebagai CEO gitu ya, justru belajar banyak banget dari Pemimpin ID bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu. Begitupun juga dengan semua tim yang ada di dalam organisasi ini gitu. Kita di sini belajar bersama-sama. Makanya aku sekarang pakai kaos, mungkin kalau teman-teman kelihatan ini kaos Pemimpin.id, tulisannya belajar menjadi pemimpin. Jadi memang kita semua di sini belajar menjadi pemimpin gitu. Jadi kita semua di sini tempat untuk belajar gitu sih. Jadi yang paling besar yang aku rasakan ya aku dapat kesempatan banyak banget buat belajar dan mengaplikasikan ilmu kepemimpinan aku gitu. Wah, keren banget. Jadi kalau udah gabung Pemimpin ID, rasa kepemimpinan itu buat jadi pemimpin lebih baik ya Kak. Jadi kita bisa belajar lebih banyak dari Pemimpin ID tentang kepemimpinan. Ya, betul. Kalau dari Sobat Ngulik nih, ada yang mau gabung atau tertarik mau join Pemimpin.id, kira-kira apa aja sih Kak yang bisa dilakukan? Caranya bagaimana bisa join ke Pemimpin.id? Ya, kita selalu terbuka untuk volunteer ya. Jadi teman-teman volunteer atau mau intern di Pemimpin.id itu bisa silahkan aja dicek di Instagram kita @pemimpin.indonesia atau di Instagram. Mau lihat keseruan kita ngapain aja, itu ada di Instagram Cerita Pemimpin, di follow, dicek aja gitu ya. Nah, ngapain aja itu kalau teman-teman volunteer membantu, biasanya kita beraktivitas mengerjakan target-target yang ada di Pemimpin.id, dan di tengah-tengah kita bekerja untuk mencapai target-target, kita banyak banget kegiatan-kegiatan mentoring, coaching gitu ya. Jadi bisa mentoring ke para pemimpin-pemimpin yang jago-jago di Indonesia gitu ya. Terus kita juga ada forum-forum sharing session, kita saling sharing, siapa yang ngerti apa, saling sharing. Terus kita juga lagi bikin inisiatif baru nih, namanya VVM Club gitu ya, atau klub jam 5 pagi gitu. Jadi kita setiap hari kumpul jam 5 pagi belajar untuk berempati gitu. Nah, jadi banyak banget program-program, mulai klub buku, klub menulis, banyak banget. Jadi semuanya bisa saling menumbuhkan. Tadi itu yang paling penting gitu. Jadi bisa akan dicek aja teman-teman, dan kita selalu open buat siapapun yang mau belajar ke Pemimpin.id. Nah, gitu ya Sobat Ngulik, kalian bisa cek Instagramnya di Pemimpin Indonesia, dan untuk mengetahui keseruan-keseruan kegiatan yang ada di Pemimpin.id, kalian itu bisa cek Instagramnya Cerita Pemimpin ya Sobat Ngulik. Nah, terakhir nih Kak, apa sih Kak harapan Kakak untuk Pemimpin.id ke depannya, dan apa pesan Kakak buat Sobat Ngulik yang menonton podcast ini? Oke, harapan aku untuk Pemimpin.id ya mudah-mudahan kita makin terus berdampak, terutama ke beneficiary kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan beneficiary kita juga semakin bisa menerima value-value kita, dan mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung ke Pemimpin.id, dan akhirnya bisa bersama-sama kita membuat ekosistem kepemimpinan Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi gitu ya. Dan buat teman-teman semua, harapannya yuk mari kita memimpin. Jadi seperti yang selalu kita jargonkan di Pemimpin.id, bahwa kami percaya semua orang adalah pemimpin, dan kepemimpinan bisa dipelajari. Jadi buat teman-teman yang mendengar, siapapun kalian itu layak menjadi pemimpin.
tidak ada yang membuat kalian tidak layak, apapun itu alasannya gitu ya, baik itu background pribadi, karena keluarga, karena siapa, semuanya dari kita semua itu kita sudah dilayakkan untuk menjadi pemimpin. Maka tugas kita ya sekarang bagaimana supaya kita menjadi lebih layak lagi dengan terus belajar tentang kepemimpinan gitu. Jadi selalu yang kita ajak, yuk hashtag mari memimpin gitu ya. Jadi mari kita memimpin dari sekarang, mari kita berdaya, artinya supaya kita jadi pemimpin yang selalu terus belajar, dan juga mari kita memberdayakan. Ketika kita sudah berdaya, mari kita memberdayakan orang lain supaya lebih banyak lagi pemimpin yang lahir di Indonesia gitu. Oke, jadi gitu ya Sobat Ngulik. Kalian jadi nggak perlu takut nih buat mencoba, karena semua orang adalah pemimpin dan kepemimpinan itu bisa dipelajari semua orang. Keren banget ya nih ternyata Pemimpin ID udah banyak memberikan kontribusi dan insight-insight kepada masyarakat di Indonesia. Nah, buat Sobat Ngulik yang pengen tahu lebih jauh tentang pemimpin.id, boleh langsung aja follow Instagramnya pemimpin.indonesia. Dan sayang sekali karena keterbatasan waktu, podcast malam ini harus berakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Aji karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua tentang bagaimana sih menjadi seorang pemimpin bersama Pemimpin ID. Harapannya semoga kita semua bisa join untuk jadi pemimpin, dan ini semua dapat dimulai dari join pemimpin.id. Nah, dan buat Sobat Ngulik, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Himpunan Profesi Center of Management, serta follow Spotify Future Star untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Saya Niftira dan rekan saya Elvina pamit undur diri, dan see you di episode podcast selanjutnya. Kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!